Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidia, NPM 21110080205, Prodi BKPI kelas A. Sahabat Al-Quran dimanapun Anda berada, marilah kita lanjutkan pelajaran kita dalam metode Quantum Reading Quran, cara mudah, cepat, dan menyenangkan membaca Al-Quran secara tarkih. Setelah kita pelajari di prinsip pertama, yaitu konsisten dengan irama dengan rumus ayun-ayun mana tahan. Kita lanjutkan di prinsip kedua, bagaimana kita membaca Al-Quran dengan memfasihkan huruf-huruf hijaiyah kita. Untuk itu, sebelumnya kita simak lagu berikut ini. Bagaimana dengan lagunya? Mudah dan menyenangkan, bukan? Kenapa kita harus menggunakan lagu? Karena kunci dalam melafal huruf hijaiyah adalah seiringnya kita melafalkan huruf tersebut. Dan supaya kita mudah untuk melanjutkan melafalkan huruf-huruf tersebut, maka disusunlah huruf-huruf hijaiyah itu dalam lagu yang baru saja kita dengar sesama. Selanjutnya, bahwa melafal atau tartil itu adalah kemampuan melafal huruf hijaiyah dari A sampai Ya secara fasih. Fasih dalam melafal huruf hijaiyah itu syaratnya dua. Yang pertama, kita mampu mengeluarkan setiap huruf sesuai dengan tempat keluarnya. Carilah ketika kita melafal huruf A, maka diketukan fasih ketika mampu menyentuh ujung lidah dengan tempat tumbuhnya gigi seri bagian atas, atau sederhananya ujung lidah disentuh dengan gusi-gusi bagian atas. Perhatikan, ta, jadi melafal huruf ta tidak menyentuhkan ujung lidah dengan gigi ataupun dengan langit-langit, tetapi huruf ha menyentuh ujung lidah dengan gigi seri bagian atas. Syarat yang kedua, selain mampu mengeluarkan huruf sesuai dengan makhraj, sesuai dengan tempat keluarnya, maka syarat yang kedua fasihnya dalam melafal huruf adalah mampu memenuhi syarat asli huruf tersebut. Kembali contohnya, melafalkan huruf ta. Ketika kita melafalkan huruf ta dengan menyentuhkan ujung lidah dengan gigi seri atas, maka akan dikatakan fasih kalau kita melafalnya disertakan sifat di bagian atasnya. Dari sekian banyak sifat yang dimiliki oleh huruf, ada bacaan huruf yang seringkali tidak diperhatikan. Misalnya tadi huruf ta dikatakan fasih huruf ta-nya ketika kita melafalkan dengan mengalirkan udara kita. Perhatikan, ta jadi bukan ta, tapi ta. Ada udara yang mengalir ketika kita melafalkan huruf tersebut. Ta, ti, tu, ta. Perhatikan contoh melafalkan huruf mulai dari A sampai Ya. Pertama, melafalkan huruf A. Perhatikan cara baca melafalkan huruf A. Berikutnya huruf sa, yaitu dengan menyentuhkan ujung lidah dengan dinding gigi seri bagian atas, kemudian diucapkan dengan mengalirkan suara dan nafas yang lembut. Perhatikan, sa, si, su. Sekarang kita gabungkan dengan suara ayunan, sa, si, su. Kalau ada mim nun tanwin bertemu dengan sa, maka tanwin suaranya menutupi huruf sa. Jadi ingat, kalau ada mim nun tanwin berwarna bertemu dengan huruf sa,
mim nun tanwin berwarna hijau artinya menutupi. Artinya posisi makhraj kita sudah berada pada huruf berikutnya. Perhatikan su, san, sa, ni, sas, na. Saya contohkan lagi. Su, san, sa, ni, sas, na. Selanjutnya huruf ja. Huruf ini dilafalkan dengan menyentuh tengah lidah ke daerah langit-langit. Perhatikan. Ja, ji, ju, baj. Perhatikan. Kita gabungkan dengan ayunan manat tahan. Kalau ada mim nun tanwin berwarna, tahan suaranya. Perhatikan. Ju, jan, jani, jajna. Perhatikan, ketika mati suaranya memantul. Jani, jajna. Selanjutnya huruf H. Huruf ini dikeluarkan dari tengah tenggorokan kita ketika dilafalkan, persis seperti kita melafalkan kata ayah, sah. Begitu cara melafalkan huruf H. Perhatikan, H, hi, hu, bah. Kita gabungkan dengan ayunan-ayunan manat tahan. Ha, hi, hu, ha. Dikeluarkan dari tenggorokan yang terdekat dari rongga mulut kita. Ciri khasnya seperti suara orang yang sedang mendengarkan cerita. Perhatikan, hi, hu, bah. Kita gabungkan dengan ayunan-ayunan manat tahan. Ha, hi, hu, bak, ku, kan, hani, kohna. Catatan pada huruf K ini. Selanjutnya huruf Da. Keluar dengan cara menyentuh ujung lidah ke gusi bagian atas. Bagaimana kita melafalkan huruf Ta? Dalam keadaan mati, huruf Da terdengar suaranya memantul. Kita gabungkan dengan ayun-ayun. Kalau mim nun yang berwarna, tahan suaranya. Za. Selanjutnya huruf Za. Cara melafalkan huruf Za dengan menyentuh ujung lidah kita dengan dinding dua gigi seri bagian atas. Suara mengalir dengan lembut tanpa diiringi dengan mengalirnya udara. Kita gabungkan dengan ayun-ayun, dan kalau ada mim nun tanwin berwarna bertemu dengan za, tahan suaranya. Selanjutnya huruf ra. Mengapa huruf ra dikeluarkan dengan cara menyentuh lidah terdepan atau lisan dengan langit-langit bagian depan? Sebelum huruf ra yang mati berharokat fathah, domah, maka suaranya terdengar menebal. Tapi kalau sebelum, perhatikan contoh berikut. Ingat, nun mati tanwin berwarna tapi bertemu dengan ra, ayunkan lagi suaranya. Demikian huruf ra. Berikut huruf za. Huruf za dikeluarkan dengan ujung lisan kita hampir di atas gigi seri bagian bawah. Diucapkan dengan mengalir, suara tanpa diiringi dengan udara. Sifat lain pada huruf za, karakter khasnya dia mirip dengan suara dengungan tanwin. Perhatikan contoh berikut ini. Za. Jangan pernah lupa kalau ada nun mati tanwin yang berwarna, ingat tidak boleh tergesa-gesa. Tahan suaranya, sekali lagi perhatikan. Za. Berikut huruf shin atau huruf sa. Diucapkan dengan menggunakan lidah terdekat hampir di atas dua gigi seri bagian bawah, sebagaimana kita melafalkan huruf za, tapi diiringi dengan mengalirnya suara dan nafas secara bersamaan. Perhatikan shin. Perhatikan lantunan berikut ini. Berikutnya, bagaimana kita melafalkan huruf sya. Huruf sya keluar menyentuh tengah lidah dengan langit-langit, diucapkan mengalir udaranya dan nafasnya.
Bahkan ketika melafalkannya, menghela napas dan udaranya yang disebut dengan tafashi. Perhatikan. Sha. Perhatikan nafasnya menyelar pada bagian dengan tadi sa. Perhatikan contoh ini. Sha. Berikut huruf so. Tepat keluarnya sama seperti melantunkan huruf sin, dan sifat serta karakternya pun jauh berbeda dengan huruf sin. Yang membedakan antara sin dan sod adalah suara menebal saat kita melafalkan huruf so. Berikut so. Saya akan peragakan bagaimana melafalkan huruf sod. So, si, sod. Menggunakan lisan kita terangkat sementara menutupi langit-langit sehingga lisan kita, lidah kita terangkat sehingga suaranya menebal. Berikut huruf do. Menyentuh dua sisi lisan dengan gigi geraham atas, contohnya sisi lidah kanan bertemu dengan geraham kanan atas. Diucapkan dengan lembut tanpa mengalir napas, memiliki sifat istilah. Suara harus memanjang, tahan suara jangan tergesa-gesa, menyentuhkan ujung lisan dengan tempat tumbuhnya dua gigi seri bagian atas. Perbedaannya dengan huruf ta adalah huruf ta tidak mengalir nafas dan diucapkan dengan suara menebal. Caranya sama, posisi lisan berada di bawah posisi lisan terbuka. Sementara ketika melafalkan huruf to, posisi lidah bagian pangkal terangkat, bagian depan pun menutupi langit-langit, sehingga ketika melafalkan huruf to terdengar suaranya menebal. Jangan lupa ketika melafalkan huruf to dalam keadaan mati suaranya terdengar mantul. Selanjutnya zo. Mukhraj sama dengan huruf za. Perbedaannya yaitu adalah pada suara tipis dan tebal. Huruf za diucapkan dengan tipis, sedangkan huruf zo dengan menebal suaranya dan mengangkat posisi pangkal lidah dan lidah bagian depan menutupi langit-langit. Hindari pengucapan huruf ain yang keluar dari rongga hidung. Tidak ada yang keluar suara dari rongga hidung, melainkan gunnah. Selanjutnya huruf go. Huruf ini keluar dari tenggorokan, dari yang terdekat dari rongga mulut, diucapkan dengan lembut. Suaranya tanpa mengalir udara karena udaranya. Huruf ho salah satu huruf yang harus terdengar menebal suaranya. Pangkal lisan angkat ke belakang. Ho. Selanjutnya huruf fa. Huruf fa keluar dengan menyentuh ujung dua gigi seri bagian atas dengan bibir bawah bagian dalam. Diucapkan dengan mengalirkan suara sekaligus lirikan suara dengan udaranya dengan lembut. Selanjutnya huruf ho keluar menyentuh pangkal lisan dengan langit-langit belakang. Selanjutnya huruf k menyentuh pangkal lisan dengan langit-langit bagian belakang. Diucapkan dengan mengeluarkan udara dengan lembut. Ada udara yang mengalir. Berikutnya huruf la. Huruf la atau huruf lam keluar dengan menyentuh lidah terdekat dengan langit-langit bagian depan. Ya. Huruf ya keluar dari tengah lisan disentuh dengan langit-langit. Perhatikan, ketika didahului huruf yang berharokat fathah, maka ya diperhatikan dengan lembut. Jangan lupa dalam suaranya tidak tergesa-gesa. Tahan suaranya dan keluarkan bagian dari rongga hidung kita. Perhatikan. Jadi tidak seperti ini, di mana suara tidak masuk ke rongga hidung. Pastikan ketika kita menemukan nun mati tanwin bertemu dengan huruf ya, tahan suaranya kemudian keluarkan dari rongga hidung kita. Contoh dalam kalimat. Demikian prinsip kedua, bagaimana kita melafalkan huruf hijaiyah dari a sampai dengan ya secara fasih.